saya sejenak berdiri di hadapan antum-antum sekalian, guna dan maksud ingin menyampaikan sedikit kata-kata mau'idah hasanah yang bertajuk sengsaranya pemuda di balik tirai kebodohan. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Dalam pelataran sejarah, kebodohan tidak pernah menjadi senarai kilang yang gemilang, maka tidak perlu kita abadikan. Bahkan penyakit yang paling berbahaya bagi umat manusia adalah kejahilan alias kebodohan. Bukan Omikron, bukan Corona. Bila kita telah terhinggap virus kebodohan, kita akan dijadikan budak-budak manusia dan patung tidak berkutik. Kita akan dijadikan kambing hitam dalam berbagai peristiwa. Terzalimi, terhianati, bahkan terfitnah kerap selalu terjadi pada kita. Kita bagaikan bola dalam sebuah permainan. Namun sebaliknya, kita akan menjadi tali kendali dalam berbagai urusan. Kita akan menjadi pencetus kemakmuran dan kesejahteraan bila ilmu pengetahuan telah bersemi di dalam dada. Ilmu pengetahuanlah yang mengangkat harkat martabat manusia kepada derajat yang terpuji, dan kejahilanlah yang mencampakkan manusia ke dalam jurang yang hina dina. Namun apa yang sedang terjadi di kalangan masyarakat Aceh dewasa ini, saudara-saudara? Apa yang sedang terjadi? Kesadaran umat terhadap urgensi ilmu pengetahuan masih berjalan di tempat. Animo masyarakat terhadap sains dan teknologi belum nampak tanda-tanda development, malah mengalami kedodoran. Turun begitu drastisnya, maju bukan ke depan, naik bukan ke atas. Dulu belum ada sarana pendidikan yang memadai. Semua fasilitas masih sangat terbatas, tetapi generasi zaman dahulu tak kalah hebatnya dibandingkan dengan generasi zaman sekarang. Bahkan generasi zaman dahulu mampu membawa Aceh ke puncak kecahyaan dan kemakmuran. Para pemuda-pemudi yang dirahmati Allah, berbeza kita dengan pemuda zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 bagaimana pemuda-pemuda zaman dahulu. Firman-Nya Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, maka kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda bersama seekor anjing yang bernama Kitmil melarikan diri dari seorang raja yang bernama Dicyanus. Raja tersebut sangat zalim yang menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala-berhala. Tetapi para Ashabul Kahfi melarikan diri kepada sebuah kaf, iaitu gua. Sesaat tibanya di gua, mereka ketiduran karena keletihan. Saat terjaga, wanas aluhum binafsihim, mereka bertanya sesama mereka sendiri, kam yumnimna, sudah berapa lama kita tidur? 1 hari, 2 hari, 3 hari? 1 hari, 2 hari, 3 hari saya tak perlu tahu, yang penting perut saya sudah lapar. Maka keluarlah salah seorang pemuda daripada Ashabul Kahfi tersebut, pergi ke kedai makan untuk mencari makan. Sesaat tibanya di kedai makan, dia berkata, wahai saudagar, berikan aku 3 biji roti, ini duitnya. Maka saudagar ambil. Ini duit pada zaman Raja Dicyanus dahulu, zaman 309 tahun yang lalu. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala telah menidurkan Ashabul Kahfi tersebut selama 309 tahun. Kenapa? Dikarenakan Ashabul Kahfi menjaga iman mereka, menjaga ketakwaan mereka, dan ilmu keislaman di dalam diri mereka telah bersemi di dalam dada.
para pemuda-pemudi harapan bangsa dan agama. Keberadaan kita sekarang ini sering terhimpit dalam berbagai macam kesenjangan, sering kalah dalam persaingan, bertatih-tatih tinggal di belakang dalam mengejar kemajuan, sehingga dengan mudah dan leluasa memainkan perannya di rumah tangga kita. Kenapa? Padahal kita menyadari bahwa hidup yang paling pahit adalah hidup dalam lingkungan penindasan. Namun, kenapa kita tidak mau mengubah sikap apatis terhadap berbagai macam masalah? Kenapa? Kita harus cepat introspeksi dan kita harus sadar bahwa selama ini kita telah berada pada posisi yang tidak benar. Kita lebih mementingkan kehidupan duniawi yang bersifat sementara ketimbang urgensi ukhrawi yang kekal abadi. Semangat kebersamaan telah hilang, kesetiaan terhadap bangsa dan agama melayang, benteng pertahanan yang seharusnya telah berdiri kokoh dan kuat malah justru roboh dan runtuh dengan perlahan. Kepincangan dan ketimpangan seperti ini timbul dan muncul dalam tubuh umat Islam disebabkan ilmu pengetahuan telah kosong melompong dari dada umat. Sekarang kita masih punya dua alternatif. Tolong disimak baik-baik. Yang pertama, apakah kita lebih senang hidup tanpa kehormatan, terinjak-injak hak asasi sehingga tidak perlu kepada pengorbanan dan perjuangan? Fahimtum? Atau yang kedua, kita lebih senang hidup punya jabatan, punya kemuliaan, punya pangkat, punya kekuasaan, sehingga siap untuk menantang hambatan, rintangan dan maksud untuk cita-cita yang suci. Busuk basi. Apa pesan Buya Hamka kepada kita, saudara-saudara? Apa pesan Buya Hamka? Hei kalian, kalau hidup cuma sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja cuma sekadar bekerja, kera juga bekerja dia. Itu pesan Buya Hamka, tolong difikirkan baik-baik. Apa yang pesan Buya Hamka maksudkan kepada kita? Semua itu tak akan menjadi apa-apa apabila ilmu, iman dan Islam tidak ada di dalam diri kita. Tak pernah. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Sekarang timbul satu pertanyaan. Siapa sebenarnya yang mampu melakukan revolusi besar-besaran dalam kondisi dan situasi yang tidak menentu, dikala umat tidak lagi bisa mengenal siapa yang benar dan siapa yang salah? Siapa yang mampu melakukannya, saudara-saudara? Siapa? Sudah saatnya kita memiliki seorang raja yang adil dan bijaksana, yang bersinar nur keislaman, ulet dalam memimpin, punya ilmu yang banyak, mampu mengarahkan pandangan umat kepada kebenaran, mampu mengajak umat untuk mengenal Allah, mampu mengajak umat untuk mengenal Rasulullah, mampu mengajak umat untuk menjunjung tinggi perintah Allah, mampu mengajak umat untuk mengenal syariat-syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah, mampu mengajak umat untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang merupakan modal yang bersifat keabadian.